almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Selama hampir satu dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan, hingga ke gunungan tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukannya di sini, yaitu pada kelelawar di Gua Snito. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Viruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus yang telah diketahui. Tujuannya diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. The 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Virus yang ketujuh, penyebab COVID, yang memiliki kedua fiturnya mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out. Virus yang menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka, virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup. Banyak orang berdekat-dekatan, udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses. Memungkinkan virus bertahan hidup lama di antara inangnya, sementara sinar UV dari matahari bisa menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. But because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Namun karena belum ada orang imunnya tahan terhadap virus baru, banyak inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein berbentuk dari duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gen sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Virus corona menyimpan gen di RNA,
Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen. Artinya, mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya, namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkaran tertentu seperti spesies inang yang baru. Wabah sering kali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Inang yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemik Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi, biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature. Sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. An enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems. Setelah diserang sistem, imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun. Therefore, more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. Sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Virus influenza bermutasi sangat cepat, sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin mengenali lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. We don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus.
We haven't focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS. the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Epidemik telah berakhir sebelum pengobatan selesai di uji coba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perbedaan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan, tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkannya. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than 2. And how about 3? All right, very impressive. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. Berapa banyak dari Anda yang dapat berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang, angkat tangan jika Anda bisa berbicara lebih dari 2 bahasa. Dan bagaimana dengan 3? Sangat mengesankan, tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya Anda bisa dengan mudah mempelajari 25 bahasa? Memang benar, ini adalah fenomena alamiah manusia, bahwa setiap normal yang lahir dimanapun di dunia ini mampu mempelajari bahasa apapun yang mereka kenal. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." Dan tahukah Anda bahwa bahasa yang anak Anda pelajari sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai periode usia kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan ia pelajari di kemudian hari. Leonard Bloomfield mengatakan bahwa penguasaan suatu bahasa tidak diragukan lagi, merupakan prestasi intelektual terbesar yang harus dilakukan setiap orang. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Jadi saya bertanya pada diri sendiri dan beberapa orang lain dalam program mahasiswa luar negeri di sini. Mengapa kita belajar bahasa? Pada awalnya kita semua belajar bahasa karena kita harus melakukannya sebagai manusia. Kita dirancang untuk belajar bahasa seperti halnya kita dirancang untuk berjalan. Tidak ada yang mencegahnya, tapi kemudian ada beberapa dari kita yang melakukannya untuk bersenang-senang. Kita melalui perjuangan, kita berusaha keras dengan merasa salah sepanjang waktu, tapi kita menyukai karena imbalannya begitu besar. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Sangat mengagumkan untuk berbicara dalam bahasa lain.
membawanya kemanapun Anda pergi, berpergian, dan berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa asli mereka, membuat percakapan menjadi jauh lebih pribadi. Dan Anda benar-benar dapat menikmati hidup lebih banyak karena memberi Anda kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. So I want to ask you another question, and I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Jadi, saya ingin mengajukan pertanyaan lain, dan saya ingin Anda semua memikirkan hal ini. Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa yang dimiliki anak-anak untuk belajar bahasa dan banyak alat pembelajaran bahasa gratis yang kita miliki saat ini, dapatkah kita mengurangi hambatan bahasa dengan mengurangi hambatan lain yaitu masyarakat? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Hal ini mendorong saya untuk mengajukan pertanyaan lain. Apa sebenarnya hambatan bahasa itu dan apa fungsinya? Saya tahu beberapa dari Anda berpikir Anda berada di meja makan dan Anda berada di antara ibu Anda yang orang Rusia dan pacar Anda yang cantik dari Amerika, dan baru saja menyadari bahwa Anda baru saja mempekerjakan diri Anda sebagai penerjemah. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Jadi, Anda harus menghabiskan sepanjang malam untuk mendengarkan semuanya 3 kali, dan meskipun Anda merasa bahwa Anda dapat berbicara bahasa Inggris dan Rusia dengan sempurna, Anda mulai merasa bingung dan frustasi. Anda putus asa untuk mendapatkan waktu sendirian selama beberapa menit untuk berpikir dalam bahasa apapun yang Anda pilih. Namun ada banyak hal lain tentang hambatan bahasa yang saya ingin Anda ketahui. Have you ever heard of linguistic relativity? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. Pernahkah Anda mendengar tentang relativitas linguistik? Relativitas linguistik adalah bidang yang mengajukan pertanyaan tentang hubungan antara bahasa, persepsi, dan pikiran. Teori intinya disebut teori deterministik. Terbukti secara ilmiah dan masyarakat menyatakan bahwa bahasa yang Anda gunakan membentuk cara Anda berpikir dan mengaruhi perilaku Anda. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think, rather, that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. Bapak linguistik Benjamin Whorf and Edward Sapir menyatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa Anda tidak akan tahu konsep di balik kata tersebut. Sekarang, saya pikir mereka bisa menjadi sedikit ekstrim dalam teori mereka. Menurut saya, jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan mengenali konsepnya. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love.
She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Salah satu teman saya di Israel yang merupakan penutur asli bahasa Jerman pernah menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana bahasa Inggris mengubah cara berpikirnya tentang cinta. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia masih ingat pertama kali dia mendengar istilah jatuh cinta dan bahwa dia terkejut dengan penggunaan bahasa tersebut karena dia tidak pernah berpikir bahwa jatuh cinta adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. Dan dia membayangkan seseorang yang benar-benar jatuh dan dia dapat merasakan hal itu. Dan kemudian dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengalami jatuh cinta dan tidak hanya sekedar jatuh cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. This study used the word ki, which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. Juga dalam bahasa tubuh kami menemukan perbedaan yang menarik di antara bahasa-bahasa. Dalam bahasa Ibrani ini berarti menunggu. Namun ini merupakan penghinaan besar di Italia dan saya ingin Anda semua tahu itu. Dan perbedaan yang paling jelas dalam bahasa relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender berdampak pada persepsi orang. Penelitian ini menggunakan kata kunci yang dalam bahasa Jerman adalah kata maskulin. Dalam bahasa Spanyol kata tersebut bermakna feminin. So subjects were asked to come up with words to describe a ki. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, and metal. But the Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny to describe the same word, ki. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. Jadi, para subjek diminta untuk memberikan kata-kata untuk mendeskripsikan sebuah kunci dan penutur bahasa Jerman yang menggunakan kata-kata seperti berat, tahan lama, kuat, berguna, vulgar. Tetapi penutur bahasa Spanyol memilih kata-kata seperti emas, indah, kecil, halus, dan berkilau untuk mendeskripsikan kata yang sama, kunci. Perbedaan menarik lainnya yang kami temukan di antara bahasa-bahasa adalah dalam hal persepsi kebenaran yang saya baca dalam penelitian oleh John Myhill di Universitas Haifa bahwa kebenaran dalam bahasa Inggris saat ini dan sebagian besar bahasa Eropa didasarkan pada gengsi. So the development of these